Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua buat anak-anakku dimanapun kamu berada. Kita berjumpa kembali dalam materi pendidikan agama Islam. Adapun kompetensi dasar kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab dalam Islam. Silakan dipersiapkan buku bacaannya atau Al-Qur'annya atau buku-buku yang relevan dengan materi kali ini. Silakan duduk dengan yang manis. Silakan perhatikan dengan baik-baik. Seperti biasanya mohon diperhatikan tentang keseriusan dan komitmennya dalam menjaga ketertiban selama kalian ada di rumah masing-masing. Terima kasih. Ini dia perlu diuraikan. Silakan dibacakan masing-masing KD-nya dari mulai KD 1,5 sampai KD 4.5. Sudah? Ini tidak perlu ditanyakan ya. Ini indikator pembelajarannya. Di antaranya menjelaskan makna bekerja keras dan tanggung jawab, mendeskripsikan dalil-dalil tentang pentingnya bekerja keras dan tanggung jawab, mendeskripsikan cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab, menjelaskan hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab, sampai menyajikan paparan keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di dalam masyarakat. Paham tum? Benar. Ini adalah peta konsepnya. Silakan dipelajari dan dipahami semuanya. Coba itu jangan ngantuk tuh. Perhatikan ke sini semuanya. Bajunya harap dirapikan tuh. Yang berwarna merah tuh. Teruskan. Ini adalah gambaran sebelum ke materi dan pengertian atau pemahaman. Bapak akan menunjukkan sebuah ilustrasi dari perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Di hadapan layar kanan kalian itu ada seorang anak yang berlatih untuk memiliki rasa tanggung jawab dari mulai kecil. Ini mesti kita lakukan dan mesti kita latih, bahwa namanya tanggung jawab mesti dilatih sejak dini. Biar terbiasa nanti di waktu dewasa kelak. Adapun gambar yang ada di sebelah kiri kalian itu adalah seorang pekerja keras yang merupakan realitas dalam sebuah masyarakat yang mesti kita tiru atau kita ambil manfaatnya, bahwa seseorang itu kalau inginlah sukses, kalaulah inginlah bahagia kelak di hari kemudian atau di waktu masa tua kemudian, sejak dinilah dia harus bekerja keras. Adapun kerja keras seorang pelajar adalah belajar dengan giat dan tekun. Bisa dipahami semuanya? Paham? Lanjutkan. Makna bekerja keras. Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau sungguh-sungguh atau benar-benar dengan keyakinan yang membara dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Di sini dapat dipahami bahwa kita untuk mendapatkan sebuah tujuan, suatu tujuan harus kita gapai dengan usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh, dan usaha yang pantang menyerah. Orang yang bekerja keras saja tidak lantas dia langsung mendapatkan sebuah tujuan, apalagi yang tidak bekerja keras. Itu adalah logikanya. Orang yang belajar sungguh-sungguh pun
tidak lantas dia berhasil mendapatkan nilai bagus, apalagi yang tidak belajar. Sedangkan menurut Islam, kerja keras adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi di kemudian hari, disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada namanya sistem keseimbangan antara kita mesti bekerja keras, kita mesti berikhtiar, dan juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dua hal itu kita lakukan, langkah yang ketiga adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tawakal. Tawakal adalah langkah terakhir setelah kita melakukan ikhtiar dan doa. Tanpa tawakal, orang akan mudah putus asa, orang akan mudah menyerah, orang akan mudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ini adalah dalil tentang bekerja keras, dalil tentang perintah bekerja keras. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat ke-105. Silakan dibaca masing-masing. Dan juga pahami hukum bacaannya atau tajwidnya, serta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dikatakanlah kepada seluruh manusia, bekerjalah kamu, maka Allah akan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan hal yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. As-Surat Taubah ayat ke-105. Paham tuh? Ini hadis yang berkenaan tentang perintah bekerja keras. Yang artinya dari Miqdam radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Ini dapat kita pahami bahwa tidak ada yang lebih baik makanan yang kita makan dari hasil usahanya sendiri. Tidak ada makan yang lebih baik, tidak ada pakaian yang kita kenakan lebih baik itu kecuali dari hasil peras keringatnya sendiri. Ini dapat dipahami bahwa sungguh pentingnya bekerja untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Paham ya semuanya ya? Bagaimana cara-cara bekerja keras? Ini dapat dijelaskan bahwa langkah pertama adalah menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan saat menjalankan suatu pekerjaan. Tanamkan keimanan yang kuat dan matang sebagai pondasi dasar dalam menjalankan suatu aktivitas atau pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah belajar. Langkah selanjutnya, menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa, agar tidak terburu-buru, karena setiap pekerjaan yang terburu-buru atau tergesa-gesa tidak akan baik hasilnya. Tetapi pekerjaan harus dilakukan dengan tekun dan teliti agar memperoleh hasil yang terbaik yang kita inginkan. Allahu a'lam. Kemudian, langkah yang ketiga, yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai ajaran Islam termasuk ibadah, sehingga dapat bersungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam melaksanakan dan melakukannya. Ini adalah langkah-langkah cara bekerja keras yang baik sesuai dengan ajaran dan norma Islam. Paham semuanya? Lanjutkan? Lanjut. Itu yang tadi tuh yang berisik, jangan berisik tuh lagi. Bisa makan tuh.
Makanannya simpan dulu, itu makanannya, jangan pegang dulu. Kamu tidak sopan. Lanjutkan. Langkah terakhir dari materi ini adalah hikmah bekerja keras. Pasti semuanya memiliki hikmah. Adapun hikmah bekerja keras dan tanggung jawab antara lain mengembangkan bakat, minat, kemampuan diri atau hal lain. Kemudian dapat meningkatkan taraf hidup. Lalu membentuk diri yang disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian dapat mengangkat derajat dan martabat seseorang. Lalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kau perhatikan, antara orang yang bekerja dengan yang tidak bekerja, lebih bernilai mana? Lebih bermartabat mana? Lebih dapat dihargai yang mana? Orang yang bekerja dan yang tidak bekerja lebih bermartabat yang mana? Pastilah yang bekerja. Di samping dia meningkatkan taraf hidupnya, lebih-lebih lagi kalau dia ikhlas menjalankannya, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala aktivitas yang diniatkan lillahi taala dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham semuanya? Silakan yang tidak paham angkat kaki, maaf, angkat tangan. Tidak paham? Paham semuanya ya? Nah, ini manfaatnya bekerja keras. Dapat mengembangkan potensi diri, mengangkat harta dan martabat seorang, membantu pribadi yang bertanggung jawab dan tangguh, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seseorang, mencukupi segala kebutuhan hidup, dan semuanya itu dapat menjadikan orang yang tidak mudah putus asa dan asanya putus. Ini maknanya. Makna tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Tanggung jawab berarti bahwa setiap manusia apapun statusnya, pertama harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan sesuatu atau sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketaukaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, dan ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Paham semuanya? Insya Allah paham. Tadi kan bekerja keras, sekarang tanggung jawab materi ini. Bertanggung jawab ini adalah dalilnya dalam surat Al-Isra ayat ke-36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dimintai pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat yang lain Al-Mudaththir ayat ke-38 Allah menyatakan kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tangan kita berbuat apa akan tanggung jawabnya. Kaki kita yang dilakukannya akan ada tanggung jawabnya. Hati kita yang dilakukannya ada tanggung jawabnya. Semua anggota badan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kepada siapa? Kepada yang menitipkannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kamu benar. 100 dibagi 100. Hadis tentang tanggung jawab. Terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemelihara dan setiap kamu pemelihara bertanggung jawab atas peliharaannya ini. Di ayat yang lain, setiap kalian ada seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Seperti ketua DKM akan dimintai itu tanggung jawabannya.
Entah dia sebagai UMKM atau sebagai kepala rumah tangga. Kalau dia ditipin hartanya akan dimintai hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Itulah contohnya. Kalau dia punya tanggungan seperti banyak kontrakan, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Berikut adalah cara-cara tanggung jawab. Mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jangan dibalik. Bertindak lalu berpikir. Salah. Berpikir dulu baru bertindak agar kita tidak salah langkah. Yang ketiga, memberikan solusi yang berdampak positif dalam memecahkan masalah. Yang keempat, berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab yang dipikul dapat membuahkan hasil yang terbaik yang kita harapkan. Yang terakhir, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu adalah cara-cara tanggung jawab. Pahami dulu semuanya. Udah? Lanjut. Hikmah tanggung jawab. Di antaranya manusia yang bertanggung jawab akan lebih dipercaya oleh orang lain tentunya. Yang kedua, sikap bertanggung jawab yang diterapkan akan mendorong tercapai kesuksesan dan keberhasilan tentunya. Yang ketiga, manusia akan lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Manusia tidak luput dari masalah. Manusia tidak boleh lepas dari masalah. Manusia tidak boleh menjadi masalah. Kalau ketemu masalah, jangan lari. Tapi jangan mencari masalah, pahamnya itu. Paham semuanya? Manfaat tanggung jawab akan lebih dihargai, akan mendapatkan banyak kepercayaan, lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku, lebih fokus pada solusi dan juga pengembangan diri. Orang lain merasa lebih tenang dan nyaman ketika kita berada di samping kita. Ketika berada di samping kita, itu manfaat orang yang bertanggung jawab. Yang tidak mungkin didapatkan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Pasti ada efek negatifnya. Keterkaitan antara kerja keras dan tanggung jawab. Mangga baca semuanya. Di dalam kehidupan sehari-hari, jika kita sedang bekerja keras, alangkah baiknya jika dibarengi dengan tanggung jawab. Karena walau bagaimanapun kita bekerja keras, namun tidak ada tanggung jawab di dalamnya, maka segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan menjadi berkah untuk kita sendiri maupun orang lain. Mungkin itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Pastilah ada beberapa macam pertanyaan yang tidak mungkin Bapak jawab satu persatu karena saking banyaknya pertanyaan yang masuk dalam WA Bapak atau SMS Bapak. Mungkin di lain kesempatan dapat kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam hormat dan santun kepada orang tua kalian di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq. Marilah kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.